Hey guys, terima kasih sudah klik video ini and welcome to my channel. Video ini aku buat khusus buat teman-teman yang baru mau coba buat rakit PC gamingnya sendiri dengan cara nyicil. Maksudnya itu beli part-partnya itu secara nyicil ya. Aku sih sebenarnya bukan orang yang paham-paham amat soal dunia per-PC-an ya, karena memang basicku itu bukan orang IT atau orang yang bergelut di bidang teknik komputer. Tapi karena aku memang punya pengalaman untuk rakit PC sendiri, dan pas ngerakit PC itu aku banyak ngulik-ngulik informasi soal per-PC-an. Jadi aku mau share aja ke teman-teman yang baru mau coba buat rakit PC pertamanya sendiri dari awal, biar teman-teman itu nggak ngerasa nyesel pas PC-nya sudah jadi atau bahkan putus tengah jalan pas mau rakit PC, atau dalam artian gagal rakit PC ya. Nah, buat teman-teman yang sudah ngerti di dunia per-PC-an atau sudah lama bergelut di dunia per-PC-an, boleh kasih masukan di kolom komentar, siapa tahu penjelasanku ada yang kurang sesuai biar teman-teman yang pada baru mau rakit PC itu nggak pada tersesat. Nah, sebelum kita mulai, ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan supaya nanti ketika PC-mu sudah jadi itu kamu nggak ngerasa nyesel atau bahkan rakit PC-nya itu bisa putus di tengah jalan. Yang pertama itu tentukan dulu untuk apa kamu mau rakit PC. Apakah mau buat main game atau untuk sekedar office aja, atau buat bikin konten live streaming game. Soalnya beda penggunaan, beda juga rakitan PC yang kita buat nantinya. Misalkan aja kamu mau bikin rakitan PC yang kuat buat gaming, live streaming, dan editing. Tapi kamu rakit PC speknya itu spek office. Jelas nggak bisa. Karena spesifikasi untuk gaming itu berbeda dengan spesifikasi untuk sekedar pekerjaan office. Yang kedua, estimasi waktu atau target rakit PC-nya itu selesai. Apakah mau rakit PC dalam 3 bulan selesai, 4 bulan selesai, atau 6 bulan baru selesai? Itu tentukan sesuai kemampuan dan budgetmu. Saran dari aku sih kalau misalkan nyicil itu jangan sampai lebih dari 6 bulan. Kenapa? Karena biasanya harga part-part PC itu makin lama makin turun, walaupun ada beberapa yang stabil sih. Lubang kan bagus kalau misalkan harganya turun. Nah, dari pengalamanku sih seperti ini. Misalkan kamu mau rakit PC generasi ke-6, misalkan kamu sudah beli prosesor generasi ke-6. Nah, setelah kamu beli prosesor generasi ke-6, beberapa bulan kemudian sambil kamu ngumpulin part-part lainnya, dan saat part-part semuanya sudah terkumpul dan waktunya dirakit, ternyata saat itu budgetmu yang kamu pakai buat beli prosesor generasi ke-6 bisa dibelikan prosesor generasi ke-9 misalkan. Karena harga part saat itu menurun. Nah, dengan begitu bakal timbul rasa menyesal karena kamu merasa dengan budget segitu harusnya bisa dapat prosesor generasi ke-9 kayak gitu ya. Jadi saran aku jangan terlalu lama ngasih estimasi waktunya ya. Kalau bisa sih ya jangan sampai lewat dari 6 bulan lah. Yang ketiga, budget. Nah, buat aku sih, kalau misalkan beli part-partnya itu nyicil, dan estimasinya itu lebih dari 3 bulan, menurut aku budget nggak perlu kamu tentuin di awal. Nah, kenapa? Soalnya kan biasanya kalau kamu rakit PC dengan estimasi lebih dari 3 bulan, itu kan karena dananya memang belum ada, dan kamu lagi ngumpulin setiap bulannya gitu kan. Beda halnya kalau misalkan kamu mau rakit PC dengan estimasi waktu antara 1-2 bulan saja. Karena biasanya dengan estimasi seperti itu kan memang karena budgetnya itu sudah ada, jadi tinggal cari-cari part PC-nya aja, biasanya seperti itu. Tentu aja kamu perlu pikirin berapa budget yang kamu punya dan harus beli part-part seperti apa supaya cukup buat rakit PC dengan budget segitu gitu kan. Nah, yang keempat yaitu opsi upgrade. Nah, biasanya kalau orang mau upgrade itu kan karena saat itu PC-nya itu sudah nggak mumpuni buat keperluannya. Misalkan aja seorang gamer rakit PC, biasanya seorang gamer itu kan pengen upgrade PC karena di saat itu ada game-game baru yang muncul dan pengen dicoba. Dan saat dicoba ternyata PC-nya sudah tidak mampu lagi menjalankan game-game baru itu. Makanya timbul rasa ingin upgrade PC. Nah, saran dari aku, kalau misalkan kamu mau rakit PC, pikirkan juga jangka panjangnya. Apakah PC yang mau kamu rakit ini bisa dipakai untuk minimal 5 tahun ke depan lah, supaya nggak sebentar-sebentar upgrade seperti itu. Nah, jadi saran dari aku, perhatikan 4 hal itu kalau kalian itu mau rakit PC supaya kalian itu nggak merasa nyesel setelah PC-mu jadi atau bahkan sampai gagal rakit PC. Nah, kalau sudah, kita lanjut bahas ke part-part apa aja yang perlu kita beli terlebih dahulu biar kamu nggak ngerasa nyesel pas rakit PC menurut channel ProCTech.
Yang pertama yaitu casing PC. Nah, kenapa kok casing PC yang perlu didulukan? Salah satu alasannya adalah karena harga casing PC itu biasanya cenderung stabil. Jarang banget ada casing PC yang harganya turun setelah beberapa bulan gitu ya. Jadi kalau misalkan kamu rakit PC-nya itu nanti estimasinya lebih dari 4 bulan, kamu nggak akan merasa menyesal karena harga casing turun. Karena biasanya harga casing itu cenderung stabil ya. Dan ketika kita mau rakit PC impian kita, biasanya kita itu akan memilih casing PC yang menarik menurut kita dan sesuai dengan tema rakitan PC kita nanti. Dan aku saranin setelah kamu beli casing PC, kalau bisa keluarin aja dari boxnya ya, dari kardusnya, kemudian taruh di meja komputermu nanti supaya bisa terus terlihat gitu ya. Karena hal ini juga bakal bisa bikin kita lebih semangat untuk ngumpulin budget buat beli part-part PC selanjutnya gitu. Nah, perlu diketahui, jadi umumnya casing PC itu ada 4 ukuran. Ada yang full tower, ada yang mid tower, ada yang mini tower, dan ada juga yang small form factor. Nah, saran dari aku kalau mau beli casing PC, pikirin juga ukurannya ya. Dan pastikan sesuai dengan setup tempat kamu naruh PC-nya atau setup meja komputermu. Kalau misalkan meja komputermu nanti itu nggak terlalu besar, jangan pilih casing PC yang terlalu besar. Karena takutnya ketika nanti pas PC-mu sudah jadi dan kamu taruh di meja komputermu, ternyata space buat monitor, buat mouse dan keyboardmu itu terlalu sempit karena meja komputermu terlalu kecil dan PC-mu ada di atas meja. Kecuali memang kalau misalkan kamu mau taruh PC-mu itu di bawah meja atau di samping meja. Itu nggak masalah kamu pilih casing PC yang besar. Cuma kalau menurut aku sih kayaknya agak mubazir ya kalau kita beli casing PC yang menurut kita bagus, menarik, kemudian nggak kita taruh di atas meja gitu kan. Jadi ya sesuaikan aja dengan setup meja komputermu nanti gitu ya. Kemudian yang kedua ada power supply. Nah, sama halnya dengan casing PC, power supply ini merupakan komponen yang bisa dibilang harganya cukup stabil. Soalnya aku jarang banget ngelihat power supply itu dalam beberapa bulan harganya turun. Jadi walaupun estimasi rakit PC-mu nanti itu jangkanya agak lama, kita beli di awal pun nggak masalah karena harganya nggak berubah gitu ya. Jadi nanti nggak akan ngerasa menyesal karena harganya sudah turun kayak gitu. Nah, selain itu juga kenapa aku saranin beli power supply itu di awal-awal, soalnya banyak kasus orang yang ngerakit PC itu karena pengen ngejar performa PC yang baik, mereka itu lebih mengutamakan prosesor, motherboard, VGA card. Jadi beli power supply itu pakai budget sisa-sisa gitu ya. Alhasil dapat kualitas yang seadanya. Padahal power supply ini merupakan komponen yang paling penting untuk sebuah komputer. Kenapa? Bisa dibilang power supply ini merupakan jantung dari komputer kita. Karena kalau nggak ada power supply, otomatis nggak bisa hidup kan PC kita kan. Atau kalau misalkan hidup nih, tapi power supply-nya rusak. Ini akan berdampak pada komponen-komponen lain yang terhubung ke power supply. Misalkan yang terhubung ke power supply kan ada hard disk, ada motherboard, ada prosesor, ya kan? Terus ada VGA card. Kalau misalkan power supply-nya rusak, takutnya komponen-komponen yang disuplai listriknya oleh power supply ini akan terkena dampaknya, bahkan ikut rusak juga. Nah, makanya sebisa mungkin kalau beli power supply, jangan beli power supply yang seadanya. Beli kualitas paling bagus kalian itu lebih bagus, karena akan memperpanjang umur dari PC yang bakal kamu rakit nantinya. Dan saran dari aku, kalau misalkan kamu mau beli power supply, untuk jangka panjang, usahakan cari power supply yang bisa mensuplai daya minimal 500 watt. Kenapa? Karena biar lebih aman aja ketika misalkan kamu mau gonta-ganti VGA card misalkan ya. Dan selain itu yang paling penting, cari power supply yang punya sertifikat 80+. Jadi untuk sertifikat 80+ power supply ini, mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi, itu urutannya ada di 80+ bronze, kemudian 80+ silver, 80+ gold, dan 80+ platinum. Semakin tinggi, itu punya kualitas yang semakin baik. Tapi tentu aja semakin tinggi kualitas, semakin tinggi pula harganya. Jadi sesuaikan aja dengan budgetmu. Intinya minimal cari power supply yang 500 watt, kemudian punya sertifikat minimal yang 80+ bronze ya, minimal tuh. Karena ini untuk jangka panjang ya, biar nantinya itu nggak bentar-bentar upgrade, bentar-bentar ganti gitu ya.
Nah, yang ketiga, prosesor dan fan prosesornya sekalian. Nah, ada banyak banget tipe prosesor yang dijual di pasaran. Tapi karena di awal tadi aku saranin buat memikirkan jangka panjangnya, usahakan cari prosesor yang setidaknya itu mendekati generasi terbaru. Tujuannya untuk apa? Yaitu supaya PC gaming yang kita rakit nanti itu masih worth it kalau kita pakai dalam jangka waktu minimal 5 tahun ke depan. Oke, umumnya ada dua merek prosesor yang banyak beredar di pasaran, yaitu Intel dan AMD. Dan menurut aku, dari Intel itu yang masih worth it kalau kita pakai dalam jangka waktu 5 tahun ke depan, yaitu Intel generasi ke-12, entah itu Core i3-nya atau Core i5-nya atau Core i7-nya. Cari yang generasi ke-12. Kalau memang budgetnya terbatas ya Core i3 aja sudah cukup menurut aku sih. Karena punyaku aja ini Core i3 generasi 12. Dan masih sangat enak aku pakai buat main game-game berat kayak Apex Legends, God of War, EAFC 24, Valorant, dan game-game lainnya. Dan kalau misalkan kamu pilih prosesor AMD, menurut aku yang masih worth it untuk 5 tahun ke depan yaitu Ryzen 3000 series ke atas ya. Entah itu Ryzen 7-nya atau Ryzen 5-nya atau Ryzen 3-nya. Minimal cari yang Ryzen 3000 series ke atas, jangan ke bawah. Oh ya, selain itu untuk prosesor itu biasanya ada dua tipe. Ada yang sudah ada integrated GPU-nya, ada juga yang belum ada integrated GPU-nya. Nah, kalau yang sudah ada integrated GPU-nya, biasanya itu sudah bisa hidup walaupun PC-mu nanti tanpa VGA card. Tapi kalau misalkan kamu pilih prosesor yang tanpa integrated GPU, otomatis nanti ketika kamu merakit PC, itu wajib ada VGA card baru bisa hidup dan tampil ke monitor gambarnya, kayak gitu ya. Dan saran dari aku, kalau misalkan estimasi waktu rakit PC-mu cukup lama, pilih aja yang sudah ada integrated GPU-nya. Karena ketika semua sudah terkumpul, kecuali VGA card itu sudah bisa hidup. Jadi nggak perlu nunggu ada VGA card dulu baru bisa dirakit gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan sudah ada uang lebih lagi, udah ngumpulin duit lagi buat beli VGA card, baru nanti kamu bisa beli VGA card dan kamu bisa pasang di PC-mu. Supaya performa gamingnya itu jadi lebih meningkat lagi, seperti itu. Nah, yang keempat ada motherboard. Ketika memilih motherboard, perhatikan juga kompatibilitasnya dengan prosesor yang sudah kamu beli. Sesuaikan soket motherboard yang kamu beli dengan soket dari prosesormu. Misalkan di sini aku pakai prosesor Core i3 12100F yang pakai soket 1700. Otomatis aku harus beli motherboard yang punya soket 1700 juga. Karena kalau beda soket nggak bisa. Jangan sampai salah beli kalau nggak mau nyesel, ya kan? Dan perlu diketahui, selain dari jenis soketnya, motherboard itu juga punya beberapa tipe berdasarkan penggunaannya. Misalkan motherboard untuk prosesor Intel, itu ada seri H, seri terendah dari Intel, yang biasanya dipergunakan untuk penggunaan ringan. Tapi berdasarkan pengalamanku, contohnya PC-ku ini, walaupun motherboardnya itu pakai seri H, tapi masih bisa dipakai buat gaming-gaming berat kayak EAFC 24, God of War, Apex Legends, dan game-game berat lainnya. Bahkan Cyberpunk pun aku sudah pernah coba dan bisa. Berikutnya ada motherboard seri B. Nah, untuk motherboard seri B ini biasanya dipakai untuk keperluan yang menengah, kayak game-game yang menengah sampai ke berat gitu ya. Nah, selain dari dua itu ada satu lagi tipe motherboard Intel yang dipergunakan untuk pekerjaan berat, gaming berat yang ekstrim kayak gitu. Bahkan bisa dipakai untuk keperluan overclock, yaitu seri tertinggi dari Intel, yaitu seri Z. Dan tentu aja semakin tinggi serinya itu akan semakin mahal harganya. Jadi sesuaikan aja dengan kantongmu ya. Nggak usah dipaksain, karena yang seri terendah aja juga menurut aku sudah cukup enak. Dan sedangkan untuk di AMD itu juga punya 3 tipe. Yang pertama itu paling rendah itu seri A, kemudian yang seri sedangnya itu seri B, dan seri tertingginya itu seri X. Itu untuk di AMD. Untuk soketnya sama, sesuaikan dengan soket prosesor AMD yang kamu pakai gitu. Biasanya yang terbaru itu sudah pakai soket AM4 atau AM5 gitu ya.
Yang paling baru AM5 deh kalau nggak salah. Dan jangan lupa juga ketika kamu beli motherboard, sesuaikan juga ukurannya dengan casing yang sudah kamu beli tadi. Jadi untuk ukuran motherboard itu ada beberapa, ada yang ATX, ada micro ATX, dan ada yang mini ITX. Casing yang full tower biasanya pakai motherboard yang ATX. Kemudian casing mid tower itu ada yang bisa pakai motherboard ATX, ada juga yang pakai motherboard micro ATX. Dan casing yang mini tower biasanya bisa pakai motherboard yang micro ATX atau mini ATX. Sedangkan yang small form factor biasanya cuma bisa diisi motherboard yang mini ITX seperti itu ya. Jadi sesuaikan aja kebutuhanmu, oke? Terus yang kelima ada RAM dan SSD. Dan sama halnya dengan motherboard tadi, kamu perlu perhatikan kompatibilitas RAM yang mau kamu beli dengan motherboardmu. Jadi kalau kamu sudah punya motherboard dan mau beli RAM, itu kamu pastikan cek di website resmi dari motherboard yang kamu beli, berapa kapasitas RAM yang bisa dipasang di motherboardmu, berapa speed RAM maksimal yang bisa dipasang di motherboardmu, supaya nanti kamu nggak salah beli RAM. Ya kan kalau salah beli RAM kan mubazir ya, nyesel nanti. Udah beli RAM mahal-mahal, nggak bisa dipasang di PC-mu. Atau bisa dipasang tapi spesifikasinya mungkin mubazir atau terlalu kecil atau terlalu besar gitu kan. Jadi nggak bisa berjalan dengan maksimal di PC-mu kayak gitu. Dan kemudian selain RAM ada juga SSD. Jadi kamu juga bisa cek di spesifikasi motherboardmu SSD tipe apa yang bisa dipasang di motherboardmu. Nah, buat sedikit pengetahuan aja, jadi yang aku tahu nih SSD itu ada beberapa macam, ada yang SSD SATA, kemudian M.2 SATA, ada juga SSD M.2 NVMe. Nah, yang paling kencang itu biasanya SSD M.2 NVMe. Jadi, kalau mau beli SSD, kamu bisa cek di spesifikasi motherboardmu itu bisa dipakein SSD tipe apa. Kalau bisa dipasangi SSD M.2 NVMe, aku saranin pakai M.2 NVMe aja supaya PCmu itu jadi lebih maksimal lagi performanya gitu ya. Terus yang keenam yaitu monitor, keyboard, dan mouse. Nah, kalau dari aku pribadi, kalau aku milih monitor itu karena kebutuhanku itu buat gaming, kemudian buat edit video tipis-tipis. Ketika aku memilih monitor, yang aku perhatikan itu ada beberapa. Yang pertama, minimal itu Full HD 1080p itu minimal di tahun 2024. Kalau di bawah itu kayaknya sudah nggak worth it dah. Apalagi dipakai buat gaming dan editing ya. Kemudian ukuran display minimal itu 22 inch. Itu dari aku, kalau kalian mau pakai yang di bawah juga boleh. Karena ini opsional aja. Tergantung selera lah kalau monitor itu kan. Terus juga untuk refresh rate-nya aku pilih minimal yang 100 Hz. Dan karena aku butuh untuk editing juga, edit video juga, sehingga warna itu penting, maka aku pilih yang minimal pakai panel IPS. Itu sih menurut aku. Jadi kalau misalkan kebutuhan kalian sama kayak kebutuhanku, kalian ikuti ini juga boleh, atau kalau punya referensi lain juga silahkan ya. Ini opsional aja, tergantung selera, tergantung kebutuhan. Dan untuk keyboard dan mouse, kalau misalkan budgetmu itu terbatas, kamu bisa beli keyboard dan mouse yang murah aja dulu kan, yang penting bisa hidup dulu PC-nya. Karena di tahap ini kalau misalkan kamu pilih prosesor yang punya iGPU, itu kamu sudah bisa hidupkan PC-mu, kemudian install OS dan driver-driver, kemudian software-software yang kamu butuhin buat pekerjaanmu atau buat keperluanmu ya, atau buat main game ringan juga sudah bisa. Nah, kemudian yang terakhir, yang ketujuh, yaitu VGA card. Nah, alasan aku taruh VGA card ini di posisi paling akhir adalah karena belakangan ini harga VGA card itu cenderung turun. Jadi kalau misalkan aku taruh di awal, otomatis kan kita beli duluan tuh. Nah, kalau misalkan beli duluan itu biasanya akan menyesal sekali, karena ketika kamu misalkan di bulan ini kamu beli VGA card, kemudian PC-mu baru bisa dirakit di 6 bulan berikutnya. Otomatis kan harganya sudah turun jauh tuh VGA card, maka akan sangat menyesal sekali. Makanya kalau misalkan kamu merakit PC dengan jangka waktu yang bisa dibilang cukup lama, ya kalau bisa VGA card ini belinya belakangan aja. Oke, mungkin seperti itu aja untuk sharing pengalaman dari aku untuk langkah-langkah merakit PC secara nyicil ya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis ya. Sampai jumpa di videoku yang lainnya.